Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, di hari pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung tidak mampu kita menghitungnya, maka kita hanya diminta mensyukuri saja. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat yang banyak lagi untuk kita. Akan tetapi ketika kita kufur, maka ingat bahwa sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, di hari bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa dalam kondisi yang cukup istimewa. Kenapa saya katakan kita istimewa berpuasa di tahun ini? Kita berpuasa di tengah-tengah ujian yang Allah berikan kepada kita. Seluruh penduduk bumi ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa merebak dan berkembangnya virus corona atau COVID-19. Yang itu membuat orang-orang terbatas dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Jangankan aktivitas keseharian dalam rangka mencari rizki, memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita terbatas. Ulama menghimbau kita tidak berkumpul berjamaah, tidak melaksanakan salat berjamaah, tidak tarwih berjamaah, tidak salat Jumat juga. Tetapi karena kondisi wabah itu sendiri yang membuat dan menjadikan itu uzur bagi kita, maka kita taati itu. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala segera cepat mengangkatkan wabah ini dari seluruh dunia ini, terutama di sisi kaum muslimin, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas kehidupan normal sebagaimana biasa dan juga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Setidaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkatkan wabah ini, agar nanti di 10 akhir bulan Ramadan kita dapat melaksanakan puasa dan melaksanakan qiyamul Ramadan dengan penuh kekusyukan dan dengan penuh semangat, sehingga kita meramaikan masjid, kita i'tikaf, kita isi malam-malam bulan Ramadan untuk menggapai dan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, di mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, kemudian dia beribadah juga di malam-malam bulan Ramadan dengan perhitungan dan iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan baginya ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang sudah berlalu. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, maka walaupun kita tidak dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini secara berjamaah, laksanakanlah di rumah kita masing-masing. Ajak anak kita, ajak keluarga, istri kita, semuanya untuk beribadah, melaksanakan salat berjamaah, salat tarwih dan witir. Mungkin timbul persoalan di antara sebahagian kita, saya tidak punya hafalan yang banyak, saya tidak punya stok hafalan yang harus saya bacakan atau saya bawakan dalam salat berjamaah untuk salat tarwih dan witir. Lalu bagaimana solusinya? Maka dalam hal ini kita boleh berulang-ulang membacanya. Umpamanya 8 rakaat salat tarwih tambah 3 rakaat salat witir, maka dengan berjumlah 11 rakaat itu kita boleh berulang-ulang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad pada rakaat yang kedua.
Karena sebagaimana juga pernah dipraktekkan bagi orang yang salatnya 23, mereka selalu membaca pada rakaat yang kedua itu adalah surat Al-Ikhlas. Itu dibolehkan. Dan boleh juga alternatif yang lain kita pakai. Contohnya kita pegang mushaf Al-Quran atau kita letakkan di hadapan kita. Lalu di saat kita membaca Al-Fatihah, di saat kita berdiri, kita pegang mushaf Al-Quran itu, kemudian kita baca, dan di saat kita akan ruku, kita letakkan di meja yang tidak jauh dari kita, kemudian kita ruku, sujud sebagaimana biasa, kemudian di saat kita bangkit ke atas lagi, boleh kita ambil mushaf itu untuk kita baca. Tidak jadi persoalan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan hambanya dalam hal ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang yang jadi persoalan, adakah kemauan kita untuk menegakkan jemaah itu bersama dengan keluarga? Atau karena memang tidak ada pelaksanaan salat tarawih di masjid, lalu kemudian kita benar-benar tidak melaksanakan tarawih di rumah kita pun tidak kita laksanakan. Jangankan salat tarawih dan witir, salat wajib pun terkadang kita tinggalkan. Maka dari itu kaum muslimin, sidang jamaah, sidang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, inilah kesempatan bagi kita untuk melatih diri kita, menempa diri kita dan keluarga kita bagaimana agar kita bisa beribadah secara mandiri. Andai ini adalah wabah yang berkepanjangan dan sampai merenggut nyawa kita, lalu kita tidak punya persiapan, kita tidak sholat, kita tidak berpuasa secara baik, kita tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah, apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka rugilah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melalaikan salat. Jangan sampai anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang melalaikan salat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan jauh-jauh. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Datanglah nanti pengganti di belakang mereka, orang-orang yang selalu melalaikan salat. Wattaba'us syahawat, mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya. Maka apakah kita akan masuk kepada golongan ini? Tentunya tidak, bukan. Maka oleh karena itu, inilah kesempatan kita melatih diri kita, menempa diri kita untuk bisa beribadah secara mandiri dan menjadikan diri kita taat. Kita jadikan wabah COVID-19 yang melanda ini sebagai peringatan bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepadanya dan menjadi hambanya yang taat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkanlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.